Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Apoteker Eko Mugianto M.Pharm PhD. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atau UMPP. Di sini saya merupakan dosen tetap dengan atau yang telah memberikan beberapa mata kuliah, diantaranya adalah mata kuliah farmasi fisik, kemudian kimia medisinal, biokimia, dan biologi molekuler dan imunologi. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan terkait dengan apa yang telah kami lakukan di UMPP ini pada mata kuliah biologi molekuler dan imunologi. Jadi mata kuliah ini diampu oleh dua orang, saya dan rekan sejawat saya, Dr. Apoteker Wirasti MSI. Mata kuliah biologi molekuler dan imunologi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5 dengan bobot SKS adalah 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang bagaimana konsep sel, metabolisme sel, komunikasi antar sel, dan imunologi klinik. Pada mata kuliah ini, beberapa CPL yang akan dicapai atau capaian pembelajaran ya, dari program studi yang dicapai ada 14. Dari yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai kemudian CPL ke-14 yaitu mampu menerapkan dan mengembangkan keilmuan farmasi klinik dan bahan alam. Dari CPL tersebut kemudian di breakdown atau dibagi menjadi 4 CPMK. Pada CPMK 1 terkait dengan konsep dan organel, kemudian CPMK 2 terkait dengan metabolisme sel, CPMK 3 terkait dengan komunikasi antar sel, dan CPMK 4 imunologi klinik dan imunofarmakologi. Adapun metode penilaian dari mata kuliah ini menggunakan 5 metode. Yang pertama adalah professional behavior dan self assessment, kemudian kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang semuanya kemudian dibagi menjadi 4 CPMK dengan bobot masing-masing 20% untuk CPMK 1, 30% untuk CPMK 2, 20% untuk CPMK 3, dan 30% untuk CPMK 4. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan mix method, ya, baik luring maupun secara daring. Juga nanti ada tugas terstruktur dan tugas mandiri yang masing-masing dikerjakan oleh mahasiswa. Rencana pembelajaran studi pada mata kuliah ini dibagi menjadi 14 pertemuan dengan masing-masing pada pertengahan ada UTS dan di akhir ada ujian akhir semester. Untuk lebih detail terkait dengan bagaimana proses pembelajaran mata kuliah ini dapat disaksikan pada video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya sedikit ya, kalau misalnya kalian kebangetan ya, kebangetan bisa gitu ya. Makanya yang namanya model seperti kemarin saya sampaikan itu bahwa yang tadi ada yang dilakukan kalian gitu ya, ada yang dilakukan kalian, jangan kemudian di meja saja. Kalau misalkan ada peraganya, lakukan sesuatu karena itu ada nilainya. Terus kemudian nilai yang penting itu biasanya kebersihan, terapian, terapian. Memang kalau misalkan nggak ada nanti kalian tidak lulus. Tapi kalau misalkan kalian ada terapian, kebersihan bisa full, terus yang di atasnya minimal 1, kalian sudah boleh. Ini nilainya ada namanya global rating. Kalau di nilai itu ada 2 tipe atau 2 pendekatan. 1 pendekatan dengan skill, penyapa, kemudian analisis, kemudian pemecahan masalah. Yang kedua adalah global ranking. Global ranking itu kan faktor kalian secara keseluruhan. Nah, global ranking itu dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian nilainya cuma
di kepentingan terapian saja yang kayaknya kemudian kurang atau tidak ada ya tidak lulus. Tapi kalau misalkan minimal di terapian kepentingan kemudian terpenuhi, di atas ada nilai 1, ada 2, kalian bisa di borderline. Borderline itu apakah dosennya lulus? Tapi mepet ya, fresh kayak gitu. Nah nanti di atasnya adalah lulus. Nanti kalau misalkan bagus sekali superior. Ya, jadi nanti ada 4 penilaian: superior, lulus, borderline, dan 3 lulus. Harapan kalian minimal lulus lah. Kalau nggak superior ya kalau lulus superior, tapi minimal harus lulus. Karena nanti nggak begitu lulus dari kolegium langsung CBT-nya, NBL-nya. Ya, NBL aku kemudian dicek. NBL dicek kalau misalnya di atas NBL di atas nilai batas lulus, misalkan nilai kalian 5, auto langsung lulus. Tapi kalau misalnya di bawah 55, juga 5 untuk kombinasi dari nilai lain. Itu seperti itu. Ya, makanya itu biar kemudian tidak ada pertanyaan apapun, ya harus dari NBL. Sudah mas? Sudah jalan? Oke ya? Sudah 3 menit tuh. Oh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan kuliah biologi molekuler dan imunologi. Ini adalah pertemuan pertama. Sebelum memasuki kuliah, saya akan bacakan RS-nya dulu atau rencana pembelajaran studi, karena ini adalah kontrak pembelajaran antara dosen kemudian dengan mahasiswa. Jadi pertemuannya ada 14 pertemuan dengan 1 UTS dan terakhir UAS, total ada 16 ya. Masing-masing pertemuan kita bagi menjadi beberapa poin, kan, tapi dari masing-masing poin tadi dibagi lagi menjadi sub poin. Nah, untuk detailnya nanti bisa dilihat di LMS atau Learning Management System, atau kalau bisa diisi elang ya, di elang. Oke, atau di elang. Nah, ini adalah kemudian aksesnya, apakah kemudian akan diberikan materinya. Kemudian untuk yang pertama adalah terkait dengan biologi molekuler. Nah, ini yang pertama adalah sel dan komponen kimia. Ya. Ini adalah beberapa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian pada bagian pertama terkait dengan pengantar biologi molekuler dan teori sel. Nah, yang pertama adalah terkait dengan definisi dari biologi molekuler. Jadi biologi molekuler itu merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, namanya biologi dan kemudian ada molekuler. Jadi biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang mempelajari dasar molekuler dari aktivitas biologi di dalam dan dasar sel, termasuk interaksi kompleks antara sintesis DNA, RNA dan protein, dari DNA, RNA dan protein. Kemudian juga mempelajari tentang mekanisme genetik, ya. Kemudian ada struktur makro molekul. Nanti itu yang akan kita pelajari. Kemudian ini adalah sejarah penemuan sel. Saya kira ini sudah pernah didapatkan ketika kalian SMA ya, atau di jenjang pendidikan sebelumnya. Ditemukan oleh Harvard Book, kemudian disempurnakan oleh Stephen Gassman, kemudian dari postulat Adolf Jauhley akan membicarakan terkait ini, karena ini sebetulnya sudah diberikan di tingkat SMA. Nah, sebenarnya ini juga sudah, tapi akan saya terangkan secara sekilas, yaitu tentang sel sebagai unit fungsional. Jadi sel sebagai metabolisme seluler, artinya apa? Melaksanakan berbagai reaksi biokimia untuk menghasilkan energi dan mendukung kelangsungan hidup organisme. Jadi semua yang reaksi yang ada di dalam tubuh kita itu berlangsung dalam tingkat seluler, ya, karena
sel merupakan satu kesatuan makhluk hidup. Jadi kalau kita misalkan kita dibagi menjadi kecil-kecil dari organisme, kemudian dari organ, jaringan, kemudian sel. Nah ini yang paling kecil. Kemudian sebagai reproduksi sel itu dia mempeluangkan informasi genetik. Jadi kalau di tanaman lebih strict lagi, di tanaman ada sifat yang disebut sebagai totipotensi, di mana satu tanaman itu menjadi tanaman utuh. Di sel mammalian kingdom atau animal kingdom itu sebetulnya bisa. Ya, kalau kalian ingat dulu di tahun sekitar 90-an ada cloning domba ya. Jadi domba Dolly namanya, kemudian di cloning dari satu sel kemudian dipisahkan jadi satu organisme hidup domba. Tapi waktu itu umurnya nggak lama. Pada lama bisa lebih lama dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian juga sebagai homeostasis lingkungan atau mengatur keseimbangan lingkungan dan berkaitan dengan lingkungan luar menjaga kestabilan fisiologis. Ini adalah struktur dari sel. Ini adalah struktur dari sel. Di dalam sel itu ada yang disebut sebagai membran plasma ya. Itu sebagai aktivitas permeabilitas itu artinya untuk membatasi antara lingkungan luar di luar sel kemudian lingkungan di dalam sel ya. Dia sebagai gerbang dinamis itu artinya bisa membuka menutup transport ion nutrisi limbah saraf untuk menjaga komunikasi dalam sel. Jadi kalau kita tarik ke konteks obat, membran sel itu gerbangnya. Karena kemudian obat bisa berinteraksi, salah satunya adalah bisa masuk ke dalam membran sel atau bisa melewati membran sel. Karena apa? Setelah masuk di dalam membran sel nanti akan masuk di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu nanti kemudian banyak protein. Nah, bagaimana kemudian aktivitasnya obat itu terhadap protein tertentu, itulah yang nanti menentukan aktivitas suatu obat. Kemudian dalam membran plasma itu digambarkan sebagai model mozaik hibrida. Mozaik itu apa? Acak ya. Mozaik hibrida. Kemudian terdiri dari lapisan ganda fosfolipid atau lapisan yang disebut sebagai lipid bilayer. Dikatakan bilayer karena ada dua lapisan. Protein dan kolesterol atau yang memberikan fleksibilitas struktur serta memfasilitasi komunikasi antar melalui reseptor pengumpan. Ini adalah kemudian bagaimana membran sel. Jadi di membran sel itu macam-macam obat itu di sini pertukaran. Ya. Kalau misalkan apa nggak bisa nembus, ya agak susah kemudian untuk memberikan respon. Karena itu obat salah satu syaratnya adalah bisa menembus membran sel. Kalau kalian ingat di mata kuliah nanti selanjutnya di kimia medisinal itu ada yang disebut sebagai Lipinski rule atau aturan Lipinski. Jadi syarat obat bisa menghasilkan efek farmakologis. Salah satunya adalah berat molekulnya. Kalau berat molekulnya terlalu besar bisa nggak? Nggak bisa nembus. Kemudian lipofilitas. Kalau dia terlalu hidrofil, dia tertahan di luar. Tapi kalau terlalu lipofil, dia akan stuck di membran plasma. Maka harus apa? Harus antara lipofil dan hidrofil sehingga dia cukup bisa untuk bisa menembus membran sel. Kemudian membran plasma ini sebagai transduksi sinyal. Apa itu? Sebagai platform utama untuk menerima sinyal kimia dari luar sel terusnya ke dalam memicu berbagai respon fisiologis yang penting. Ini konteksnya dengan farmasi. Ya, dia sebagai untuk meneruskan sinyal dalam membran terdapat reseptor-reseptor di permukaannya. Itu jadi jangan kemudian dibayangkan bahwa obat itu kemudian bekerja langsung berkaitan dengan reseptornya enggak, tapi dia berinteraksi dengan macam-macam salah satu dengan terus kemudian di dalam sel ada yang disebut sebagai sitoplasma atau sitosol ya. Ada yang mengatakan sitoplasma, ada yang mengatakan sitosol. Ini merupakan matriks cair. Jadi namanya matriks cair. Dalam sitoplasma dalam sel itu ada matriks cair. Matriks cair yang mengisi ruang antara membran plasma dan inti. Jadi ada membran plasma, kemudian ada inti. Intinya itu adalah isinya apa?
DNA ya, DNA yang merupakan apa? Fingerprint atau cetak biru dari organisme. Jadi kalau kita ambil DNA di dalam kromosom kalau manusia, mungkin kalau misalkan kita diduplikasikan, kembangkan, dia akan menjadi sel yang baru dengan sifat-sifat yang identik atau yang mirip. Kemudian dia tentang reaksi metabolisme. Semua metabolisme berlangsung di dalam sitoplasma. Maka kalau konteksnya dengan obat, misalkan antibakteri menghambat sintesis dinding sel, ya enggak? Nah, kalau kemudian tidak bisa nembus dari dinding selnya, maka apa? Ya, dinding selnya kan krisis. Tempat reaksi di mana? Di dalam sitoplasma. Dan juga sebagai pengaturan sitoskeleton atau dia membuat bentuk dari sel tersebut. Ini perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Jadi adanya dinding sel, kemudian organ kloroplas pasti ada di dalam sel tumbuhan ya, kalau kloroplas. Kemudian ukuran vakuola. Ini adalah yang penting pada tanaman ya. Di tanaman itu ada vakuola. Pada hewan, manusia nggak punya. Kenapa? Karena kita bisa mengekspresikan, hewan bisa mengekspresikan, tanaman nggak bisa. Dia nyimpen hasil metabolismenya, salah satunya adalah di dalam vakuola. Nah, disitulah tempat adanya metabolisme sekunder, tempat obat-obatan yang nanti jadi kandidat obat. Untuk obat itu banyak terdapat di dalam vakuola ya, atau sebagai metabolit sekunder itu terjadi di dalam sana. Yang kalian lakukan ketika nanti skripsi kemudian mengekstraksi, ini metabolit sekundernya terjadi apa? Ada di dalam vakuola. Ini di dalam bakteri merupakan struktur polimernya jembatan peptida. Dan kemudian, nah, bakteri tersebut ada beberapa tipe. Kalau kita bilang bakteri ada yang disebut sebagai gram positif dan gram negatif. Ya. Dibedakan atas apa? Atas struktur peptidoglikanya. Jadi pada bakteri gram positif memiliki lapisan namanya peptidoglikan. Namanya peptidoglikan. Ada peptid itu apa? Protein. Glikan itu gula. Jadi antara gula dan protein maka disebut sebagai peptidoglikan yang tebal. Sedangkan gram negatif namanya lapisan peptidoglikan yang tipis, ya, tipis. Dan kemudian membran eksternal. Di gram negatif memiliki membran luar yang mengandung liposakarida yang tidak ditemukan pada gram positif. Kenapa? Karena gram positif mempunyai dinding sel yang tebal. Ya. Kemudian potensi pewarnaan. Kenapa kemudian dikatakan gram positif, gram negatif? Karena apa? Adanya potensi pewarnaan namanya gram. Kenapa dikatakan gram? Karena yang menemukan ya, yang gram yang maka disebut sebagai pewarnaan gram. Jadi ada gram positif ya berarti kalau memberikan warna. Kalau gram negatif tidak memberikan warna. Jadi kalau gram positif memberikan warna kristal violet atau ungu, sedangkan gram negatif menyerap warna kaprin atau merah keras di polarisasi. Ya. Terus kemudian fungsi perlindungan dan osmotik ini adalah salah satu fungsinya sebagai stabilitas struktural, mempertahankan bentuk sel bakteri agar tetap konsisten. Kemudian perlindungan mekanis dan regulasi tekanan osmotik. Ya. Terus kemudian kita ke part 1 tentang sistem organel sel, yaitu di inti sel. Jadi inti sel di dalamnya tadi sudah saya katakan ada namanya DNA yang merupakan apa? Kendali genetik. Genetiknya di sana. Kemudian di sana juga terjadi replikasi dan transkripsi. Ya, jadi replikasi itu apa? Kalau dari DNA ke DNA namanya disebut sebagai replikasi. Kalau dari DNA ke RNA disebut sebagai transkripsi. Kemudian dari RNA ke protein disebut sebagai translasi. Ya, jadi itu terjadi di dalam. Kemudian membran nukleus di dalam sel itu merupakan membran ganda yang dilengkapi dengan pori-pori ya, atau pore ya. Nukleus untuk
plasma dan sitoplasma. Kemudian organel yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu seperti apa? Powerhouse-nya atau baterainya dari sel, ya. Merupakan transformasi energi, konsentrasi energi kimia dan cahaya membentuk ATP. Ini kalau pada tanaman, ya. Mitokondria itu memiliki DNA yang disebut sebagai DNA sirkular. Jadi ada dua tipe DNA sirkular, artinya DNA sirkular berarti close end ya, atau ujungnya nutup. Tapi ada kemudian yang open end, ujungnya terbuka. Pada manusia open end atau ujungnya terbuka. Nah, kemudian mitokondria ini mempunyai struktur membran yang ganda, terdiri dari membran luar, nyabel dan membran dalam, berlipat dalam meningkatkan efisiensi reaksi kimia. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti itu ya. Kalau kalian ingat itu bentuknya apa ya? Struktur jojotnya untuk memperluas penyerapan atau absorpsi. Tapi dalam konteks DNA adalah untuk meningkatkan efisiensi reaksi. Jadi beda. Kemudian ada yang disebut sebagai RT atau retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu ada dua, smooth retikulum endoplasma dan rough. Smooth itu halus. Kenapa halus? Karena tidak ada bentol-bentolnya. Apa itu bentol-bentolnya? Ribosom tempat sintesis protein. Ya, jadi yang ada ribosomnya berarti rough atau kasar. Retikulum endoplasma yang kasar. Kemudian di dalam retikulum endoplasma juga ada sintesis lipid dan makromolekul. Jadi di sana kemudian transport dan sekresi seluler. Kemudian kita ke peran air dan karbohidrat. Ya. Ini adalah struktur kimia air. Kita mempelajari karena di dalam sitoplasma itu ya paling banyak adalah air, merupakan protein universal, regenerasi dan mengatur suhu. Saya kira saya nggak akan menjelaskan banyak terkait dengan ini. Nah, ini struktur dan jenis karbohidrat. Masih ingat ya? Ada berapa? Ada mono, di, dan poli. Mono itu satu, di dua, poli itu berarti lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Ya, di monosakarida seperti glukosa, fruktosa, kemudian laktosa, galaktosa. Ya, kemudian dari sakarida ini adalah contohnya adalah fruktosa, gula yang kita minum sehari-hari kalau kalian di ekstrak ya, itu kita memberikan fruktosa. Itu sakarida dari dua gula, ya, bukan satu gula. Kemudian polisakarida ya banyak. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai cadangan energi dan struktural. Dia sebagai penyimpanan energi kimia. Salah satu kemudian energi yang bisa langsung dirubah adalah glukosa. Lemak bisa nggak? Bisa. Tapi ada proses lagi lama. Makanya kalau misalkan kalian nih, nanti kan ada fun run ya, fun run, lari 5 kilo. Kalau pengen tahan gimana? Minum gula bisa, tapi kadang sebentar. Karena apa? Langsung dibakar. Kalau pengen agak lama, minum atau makan lemak, nanti agak tahan. Karena apa? Dia dibongkar, energinya lebih besar, dibongkar pelan-pelan. Tapi energinya nggak spontan. Ya itu atau kalau mungkin kalau kalian puasa, kalau pengen kuat, sahurnya apa? Jangan Indomie. Ya, tapi apa? Ya daging ya, ayam atau daging kambing atau protein. Kenapa? Nanti kalian akan kuat. Kalau kalian hanya karbohidrat, paling jam 9, jam 10 udah lemes. Pasti lemes ya. Jadi kalau puasa paling kuat lemak atau protein. Ya, penyimpanan energi, kemudian pembentukan struktur mekanis tadi, kemudian perangsang molekul organik. Nah,
Kita ke lipid dan membran biologis. Ya. Lipid seperti yang saya katakan ada beberapa bentuk, ada trigliserid, ada fosfolipid, dan ada steroid. Jadi trigliserid sampai 3 ya. Trigliserid merupakan bentuk utama penyimpanan energi. Kemudian ada fosfolipid merupakan penyusun membran sel, dan juga ada steroid yang biasanya digunakan untuk hormon. Ya, hormon kita itu dari steroid. Kemudian pembentukan lipid berlayar saya kira nggak perlu ya. Kemudian lipid sebagai cadangan energi, seperti yang tadi saya katakan, energi yang tersimpan di dalam lipid atau di dalam lemak itu lebih besar daripada yang tersimpan di dalam karbohidrat. Ya, jadi lemak itu ada beberapa macam C ya, ada C nya. Makin banyak C-nya makin tinggi energinya. Ada serat, almitat, oleat. Ya, itu makin banyak C-nya, serat karbon itu makin tinggi. Itu nanti ada di potong-potong. Nah, satu potongan itu menghasilkan energi. Kemudian berikutnya terkait dengan asam nukleat DNA dan RNA. Nah, kita bicarakan tentang DNA. Ya. DNA kalau kalian lihat bentuknya apa? Double helix atau helix ganda. Kemudian ada pasangan basanya. Pasangan basanya apa? ATGC ya. Adenin, timin, guanin, sitosin ya. Ada adenin, timin, guanin, sitosin. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Ya. Bedanya dengan RNA apa? Timin diganti dengan urasil. Ya, itu seperti itu. Dan kemudian ini ada jenis dan fungsi RNA. Kalau kita bicarakan RNA, ya, merupakan hasil transkripsi dari DNA. Ya, setelah DNA kemudian RNA. Sebelum nanti ke protein. Nah, jenisnya ada yang disebut sebagai mRNA atau sebagai messenger RNA atau messenger RNA. RNA yang makan atau RNA yang membawa pesan atau dikatakan membawa pesan karena dia akan ditranslasikan jadi protein. Kemudian ada RNA, dia yang nempel di ribosom. Ya, kalau kalian ingat di ribosom ada yang disebut sebagai codon, disebut sebagai anti-codon. Kemudian ada rRNA, ini sebagai komponen struktural utama dari ribosom. Ya, jadi ada mRNA, rRNA, dan rRNA. Kemudian stabilitas dan generasi molekul, ya, kalau misalkan kita lihat dari DNA ya, tadi dikatakan bentuknya adalah double helix atau unsai ganda. Jadi ada pengaruh ikatan hidrogen di sana. Kenapa? Karena untuk stabilitas helix dan DNA yang ditentukan oleh jumlah pasangan basa sitosin dan DNA. Kalau tidak ada ya gimana? Izin bertanya, kan makhluk hidup itu semuanya mempunyai DNA. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang kelainan DNA. Nah, apa sih penyebab terjadinya kelainan? Penyebab terjadinya kelainan DNA salah satunya adalah terjadi karena mutasi. Ya, mutasi itu dari mana? Penyebabnya dari bermacam-macam. Ya, bisa dari sinkadiopi, bisa kemudian dari bahan kimia, bisa kemudian dari mikroorganisme atau organisme misalkan kayak virus. Itu dapat menyebabkan mutasi pula yang kemudian nanti menyebabkan kelainan tertentu. Kalau kelainan kemudian berkembang, salah satunya dapat menyebabkan kanker. Gitu ya. Oke, sekian dari